Halo, aku Agatha. Aku Beni. Selamat datang di TikTok. Nggak bisa atau nggak bisa. Oke, jadi Beni, kita hari ini mau bahas satu fenomena komunikasi yang mungkin kita sadari, kita relate, dan sering kita lihat, tapi jarang banget kita sadari sebagai suatu pola. Yaitu ketika seseorang mengaku tidak mampu, tidak bisa, padahal sebenarnya dia bisa nih, dan dia tuh harusnya mempunyai tanggung jawab. Nah, fenomena ini disebut weaponized incompetence. Jadi tuh sebenarnya tuh dia bukan yang nggak bisa nih, Get, tapi memang dibuat tuh seolah-olah tuh emang dia nggak bisa. Padahal saya bisa. Betul. Dan dalam psikologi komunikasi seperti yang sedang kita pelajari nih Beni, ini dianggap sebagai cara halus untuk dia menghindar dari tanggung jawab yang diberikan kepada dia nih Beni. Betul banget, Get. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam soal weaponized incompetence, kita sudah kedatangan narasumber spesial pada hari ini. Dipersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo Agatha. Pagi, Bu. Halo Halo, Beni. Ibu. Senang sekali loh bisa hadir di sini di TikTok ya. Iya, TikTok. Iya, nama saya Ristriari Kusumaningrum, biasanya dipanggil Ari. Jadi saya psikolog klinis untuk anak dan remaja dari Klinik Ruang Tumbuh. Oke. Berarti memang ibu ini adalah seorang psikolog anak dan remaja ya, Bu? Betul. Dan memang ternyata sangat cocok banget ya, Get, menjadi narasumber kita pada podcast hari ini. Betul, karena kita masih remaja ya, Masih Beni. remaja, bukan anak-anak. Masih imut? Masih imut banget. Oke. Nah, kita mendingan langsung mulai aja ya, Bu, ke pembahasannya. Kita mulai dari hal yang basic dulu nih, Bu. Menurut Ibu sebagai seorang psikolog memandang weaponized incompetence itu seperti apa, Bu? Boleh Iya. dijelaskan? Kalau weaponized incompetence ini sebenarnya adalah salah satu bentuk strategi ya gitu kan, dan bahkan tanpa kita sadari itu juga jadi bagian budaya gitu. Jadi sebenarnya itu pola perilaku nih, pola perilaku dari seseorang di mana dia dengan sengaja berusaha untuk menunjukkan ketidakmampuannya. Padahal sebenarnya tadi ya dia tuh bisa. Nah tujuannya mungkin tadi udah disebutin sama Agatha gitu kan, kalau dia untuk menghindari dari tugas atau tanggung jawab yang sebenarnya itu masih menjadi kewajibannya dia. Jadi biasanya ini dipilih sama orang untuk sebagai strateginya dia nih, gimana sih supaya aku bisa menghindar tapi tetap dapat nilainya atau poinnya tuh sama gitu kan dengan orang lain. Oke. Dan kalau ditarik ke kehidupan mahasiswa, karena kan kami berdua di sini masih mahasiswa. Betul banget. Betul ya, Beni? Betul banget. Kita masih di semester 2, Ibu. Dan ini sering banget terjadi ketika dosen memberikan tugas-tugas kelompok ya Betul. ke kita. Dan memang nggak cuma dalam jumlah kecil, Bu, dalam satu kelompok, tapi memang ada jumlah yang besar juga nih dalam satu kelompok, dan paling nggak ada satu atau dua orang itu yang melakukan weaponize itu sendiri, Bu. Dan akhirnya tugas itu malah dipindah tangankan ke Betul. orang yang dianggap lebih mampu, lebih bisa, dan lebih berkompeten gitu, Bu. Nah, kalau dari Ibu Ari sendiri, apakah ada tanggapan terkait hal ini? Karena jujur agak mengganggu ya Agak hal ini, mengganggu Beni. banget, betul. Iya. Iya benar, berarti kan itu salah satunya tanpa disadari ya, dia Iya. berusaha memindahkan tanggung jawabnya dia kepada orang lain nih, gitu. Nah ini sebenarnya nggak hanya pada hubungan kegiatan mahasiswa gitu kan, kalau kuliah pasti banyak ya tugas-tugas kelompok gitu kan, itu pasti sering banget dan bisa mengganggu gitu kan. Tapi di organisasi maupun di relasi untuk hubungan romantis pun hal ini juga sebenarnya sering terjadi nih. Gitu, jadi tanpa disadari bahwa ada satu orang yang berusaha untuk mendominasi. Jadi dia berusaha mengeluarkan dari sisi pasif agresifnya nih gitu, bahwa dia sebenarnya tidak berusaha untuk menekan secara terang-terangan agresif, tapi dia juga menunjukkan bahwa aku tuh kayaknya pasif deh, aku tuh nggak mampu deh. Jadi orang yang melihat itu jadinya agak gemes atau nggak sabaran ya. Jadi ya udah deh kalau kamu nggak bisa aku ambil aja deh gitu kan, yaudah aku kerjain deh. Atau tadi ya kalau udah deket-deket deadline biasanya, ini kalau tugas-tugas ya mahasiswa Betul, ya, Bu. aduh kok dia nggak ngumpul-ngumpulin, udah dibagi-bagi. Atau misalnya presentasi, kok dia nggak pernah ikutan, nggak ada kontribusinya, tapi tiba-tiba pada hari H, pada saat presentasi dia dateng, atau dia ambil bagiannya lebih banyak nih gitu kan, Betul. kelihatannya dia yang ngerjain semuanya gitu. Dan memang dalam hal ini pun orang yang melakukan weaponize itu tuh merasa bahwa dirinya tuh bebas, Bu, setelah dia sudah meluapkan atau
meluapkan dan mengasih beban kepada orang lain yang terkena weaponized itu sendiri, Bu. Dan orang yang terkena itu tuh menganggap bahwa dirinya itu adalah kok aku terus, dan Iya, betul. kadang tuh juga jadi beban ya, Get. Iya, betul. Nah, tapi at the same time orang yang terkena itu juga merasa bahwa udahlah nggak apa-apa biar aku aja yang kerjain semuanya. Toh Iya. lagian juga kalau ada saran ataupun kritik bisa ke aku aja langsung gitu. Iya. Dan itu emang gak dibolehin untuk melakukan hal seperti itu ya, Get. Betul, nggak boleh dinormalisasi Betul ya banget. Benny. Karena jujur aku juga relate, Bu. Aku pernah mengalami hal ini ketika ada dalam tugas kelompok, ada salah satu anggota yang kurang berkontribusi gitu, Bu. Dan dari akunya sendiri juga ada perasaan nggak enak untuk mengingatkan kembali, boleh tolong dikerjain lagi nggak gitu. Dari akunya sendiri ada rasa nggak enak gitu, Bu. Dan ketika menyiapkan podcast pada hari ini, aku sempat mendengar istilah mengenai fake net digital incompetence. Nah, agak susah ya diucapkannya. Agak susah. Maaf kalau agak salah pengucapannya. Tapi boleh dijelasin nggak, Bu? Itu sebenarnya apa tuh fake net digital incompetence itu? Iya, jadi kalau fake net digital incompetence itu kurang lebih sama nih seperti weaponized incompetence ya. Oh, oke. Mungkin ada kata tengahnya nih, digitalnya ini yang membedakan, bahwa biasanya tadi pola perilaku, pola komunikasinya itu dimunculkan dengan sengaja karena dia pengen nunjukin bahwa dia tuh dianggapnya nggak mampu gitu kan dalam berhubungan dengan teknologi, atau istilah sekarang mungkin gaptek ya, Iya, gitu kan, gaptek. pura-pura nggak tahu nih gimana sih pakai Zoom atau misalnya pakai aplikasi tertentu gitu kan. Jadi dia dikasih tugas-tugasnya mungkin yang ringan-ringan aja karena dianggapnya nggak bisa nih kayaknya dia kalau ngerjain ini, yaudah deh kamu ya dikasih yang ringan aja, atau nanti dia bagiannya jadi lebih kecil gitu. Jadi tadi sama berusaha untuk menunjukkan bahwa aku kayaknya nggak bisa nih, bisa nggak aku dapat tugas yang ini, atau bisa nggak kamu bantuin ngerjain bagian aku, Oh, oke. gitu. Jadi biasanya tuh muncul pola seperti itu ya. Kalau di komunikasi sendiri biasanya ya tadi terjadi disfungsional nih gitu kan dari pola komunikasinya, bahwa ada satu pihak yang berat sebelah gitu kan. Kayak Iya. tadi Agatha ngerasa, kok dia nggak selesai, yaudah deh aku Iya. aja deh, aku nggak enak ya mau Iya, ngomongnya nggak ya. enak, betul. Dan itu apalagi memang- di kita sebagai mahasiswa Betul. ya, kita banyak banget menggunakan media-media digital ya, Benny. Betul Jadi banget. kalau misalnya ada seseorang yang pura-pura gaptek, itu jujur agak mengganggu ya. Atau mengganggu banget, Iya. apalagi kalau dia pasif juga kan. Betul. Dan Ibu tadi kan dijelaskan bahwa itu merupakan salah satu faktor atau pengaruh nih Bu dalam dirinya sendiri. Tapi dalam lingkungan ada nggak sih Bu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, Bu, dari lingkungan sendiri? Iya, banyak memang faktor penyebabnya tuh macam-macam ya. Tadi dari diri dia sendiri, dari pola asuh itu juga gitu. Kalau misalnya mereka terbiasa nih dulu banyak dibantu nih gitu kan, apa-apa disediain misalnya. Jadi Iya. kalau di istilah psikologinya ada learn helplessness-nya dia nih. Jadi dia menunjukkan bahwa kalau aku menunjukkan aku tidak berdaya, tidak bisa, pasti orang lain juga akan bantuin. Nah, kalau dari faktor lingkungan itu biasanya nih perbedaan, ada pemahaman bahwa kalau gender perempuan sama laki-laki itu punya perannya tuh yang berbeda. Jadi mungkin kalau perempuan dianggapnya bisa multitasking nih gitu kan, Oke. mengerjakan sekaligus, kemudian jadi lebih banyak yang lebih sabar kan kalau perempuan. Iya. Kemudian juga tugasnya lebih rapi, lebih terorganisir. Jadi ada nih berat sebelahnya tuh dari sisi gendernya. Sama juga ada penguatan atau kita bilangnya reinforcement nih tapi Oke. negatif. Bahwa kalau dari lingkungan seringkali kita memberikan penguatan terhadap orang yang melakukan tanpa kita sadarin ya gitu kan, dengan memberikan ya udah nggak ada konsekuensinya deh. Karena nggak ada konsekuensi itu jadi dia merasa ya udah berarti aku boleh dong ngulangin lagi ya kan, karena ya nggak ada sanksinya apa-apa gitu kan, teman-teman oke-oke aja kayaknya, walaupun mungkin kita di belakang gitu kan tarik nafas panjang banget Iya nih. Bu, betul. Jadi ternyata ada banyak faktor ya, Bu, kenapa orang menerapkan weaponized incompetence ini. Dan bisa jadi itu juga cara seseorang untuk menghindari tekanan sosial yang sedang dia alami gitu ya, Bu. Dan kenapa ya kira-kira dia tuh menerapkan weaponized incompetence untuk menghindari tekanan sosial tadi, Bu? Ya karena tadi dia ngerasa bahwa statusnya tuh dia udah
ya tadi aman-aman aja gitu kan, ketika dia sekali melakukan dia lolos-lolos aja, kemudian gak ada konsekuensinya, jadi dia ngerasa itu polanya gitu kan. Sama tadi dia ngerasa ada selalu orang yang nge-backing dia nih gitu kan, yang menggantikan perannya dia, terus dia ngerasa ya udah ada temen nih gitu kan. Apalagi tugas kelompok, mungkin dia juga udah tahu orang-orang mana aja atau kelompok-kelompok mana aja yang rajin ya. Jadi dia udah kayak ini rajin nih, atau orang ini kayak rajin nih. Jadi coba deh aku masuk. Iya nimbrung, benar, ikut di last minute ya biasanya ya. Dan itu kan sangat berdampak ya Ibu, tentunya buat dianya sendiri ataupun untuk korban yang terkena weaponized incompetence ini. Kalau untuk orang yang melakukan weaponize itu, dia kan pasti jadi dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap nggak bisa apa-apa, dianggap tidak bertanggung jawab, karena orang pasti mikirnya kalau sekelompok sama dia, males lah nanti tugasnya nggak dikerjain ujung-ujungnya, karena kan akan berpengaruh ke nilai kita juga kan Ibu. Nah selain itu ada nggak Bu dampak-dampak lain untuk korban yang terkena weaponized incompetence ini selain nilainya mungkin jadi berkurang gitu Ibu? Kira-kira adakah dampak lain? Ada tentunya gitu pasti kan. Ada ya Ibu. Dari sisi psikologisnya nih terutama gitu kan, bahwa si yang korbannya gitu kan akan ngerasa dia jadi stres sendiri kan, bahwa kok semuanya dikit-dikit aku, atau kok semuanya jadinya bebannya ke aku nih gitu kan. Terus dia jadi mempertanyakan sebenarnya aku benar-benar dianggap mampu apa enggak sih. Kemudian juga dia mempertanyakan kalau tugas kelompok tuh harusnya adil apa enggak ya. Jadi dia mempertanyakan nih, oh ternyata ada orang yang nggak harus mengerjakan dengan sesuai porsinya, kok dia oke-oke aja gitu kan. Jadi dia mempertanyakan tadi sistem sosialnya seperti apa, kok nggak ada sanksinya. Dia jadi mungkin tadi ya stres sendiri, ngerasa mempertanyakan kompetensi dirinya dia, jadi mengurangi rasa percaya dirinya dia kan ketika dia harus tugas kelompok atau ketemu sama orang yang sama nih berulang kali. Dan memang hal ini tuh sangat terjadi banget ketika kita dalam satu kelompok banget ya Bu. Ketika orang yang sudah melakukan weaponize itu dan ada orang yang terkena, itu benar-benar ketika orang yang terkena ini dia melakukan dan melanjutkan semua tugas kelompoknya sendiri dengan dirinya dia sendiri individu, dia tuh mungkin cenderung untuk udahlah nggak apa-apa biar aku aja, dan dia tuh cenderung untuk menghindar dari kelompoknya Bu. Jadi kayak udah aku pengen fokus, aku pengen sendiri kerjaan ini semua. Apapun teman-teman yang bilang biar aja mungkin chat di grup, dan memang ini ada batasannya ya Bu harusnya ya Bu dalam hal ini sendiri. Dan ini tidak bisa kita normalisasi dan kita benarkan ya Ibu, karena kalau kita membiarkan hal ini terus terjadi, ini akan jadi pola yang terus berulang ke depannya. Dari si orang yang melakukan weaponizer jadi keenakan, kitanya juga jadi malah semakin tertekan ya sebagai korban gitu Ibu. Nah kalau misalnya kita ketemu situasi seperti ini lagi, kira-kira apa ya Ibu yang harus kita lakukan? Karena kita juga mungkin masih sedikit bingung ya Benny dengan rasa nggak enak kita nih. Kira-kira gimana ya Ibu cara menghadapi situasi seperti ini? Ya pastinya juga banyak nih gitu kan yang terkena, karena tadi ada, kalau kita sebagai orang timur nih gitu kan biasanya tuh merasa nggak enakan ya gitu kan untuk negur, untuk memberikan konsekuensi atau sanksi gitu kan, nanti takutnya dia marah ya, atau takut kita diomongin nih, jadi berasa nggak enakan, atau kita berusaha untuk tadi ya people pleasernya juga nih, ya udah deh biar hasilnya oke gitu kan, aku berusaha untuk memenuhi semua kriterianya nih, standarnya, atau dia punya ambisi yang memang sangat tinggi nih untuk pokoknya aku pengen nilai aku tuh kelompok aku tuh paling tinggi. Nah ini kan sebenarnya tadi ya bisa jadi beban sendiri sama orang yang terkena. Nah caranya tuh sebenarnya kita harus belajar tadi ya budaya nggak enakannya dirubah nih, gitu kan. Jadi kalau di istilah psikologinya ada kita menerapkan asertivitas gitu. Jadi kalau pasif itu mungkin tadi ya di ujung kiri ya, yang nggak berdaya gitu kan, kelihatannya nggak mampu. Kalau yang agresif mungkin tadi kita marah-marah nih, kita jadinya galak gitu kan, sinis atau gimana ya. Nah kalau asertif itu di tengah-tengahnya, jadi kita tetap memberikan batasan, kita ngasih penjelasan gitu kan, yang tegas bukan galak gitu, suaranya mungkin bisa latihan untuk tenang aja gitu kan, karena kita ngegas ya. Nah itu batasan bahwa ada bagian-bagian yang memang harus kita kerjakan, ada yang juga harus dia kerjakan.
gitu. Jadi mungkin tadi kita menjelaskan nih sebenarnya kalau misalnya ada temennya yang nggak ngerjain tugas gitu kan. Kayaknya kamu tuh udah sering ya kalau sekelompok sama aku tuh nggak ngerjain gitu kan. Betul. Terus kita ekspresi ini emosi kita gitu kan. Aku tuh kesel atau aku tuh ngerasa stres gitu kan kalau aku semuanya harus ngerjain. Nah kemudian juga dispesifikin kita tuh maunya apa sih dari dia gitu kan. Jadi misalnya berarti kamu harus ngerjain bagian A, B, C gitu kan. Aku boleh bantu untuk revisi tapi yang mengerjakan itu kamu semua. Jadi aku cuma bagian lihat aja nih editingnya aja gitu kan. Dan kemudian mungkin ada konsekuensinya. Gitu, jadi mungkin kita bisa jelasin kalau misalnya kamu gini terus, mungkin dia udah berkali-kali ya sekelompok sama temennya, berarti aku akan bilang nih gitu ke dosen bahwa kita akan minta pembagian nilainya ada individual, ada yang kelompok juga. Jadi mungkin juga biar temennya tahu, oh ternyata dia bisa juga ya tegas gitu kan, ada konsekuensinya seperti itu. Berarti memang kuncinya itu adalah komunikasi ya Bu. Komunikasi itu memang sangat diperlukan dalam suatu kelompok nih Bu, apalagi dalam kelompok belajar mahasiswa ya, di mana paling nggak ada lah yang menjadi leader Bu, yang menjadi ketua nih, dan di mana ketua ini tuh harus mengayomi anak-anaknya, anggotanya, dan juga anggota ini memang harus bisa membantulah antar rekannya yang lain. Dan memang ketika diberikan tupoksi atau tugas-tugasnya memang harus sesuai porsi masing-masing dan jangan dibebankan oleh salah satu pihak gitu. Dan Ibu, saya pernah, kalau tadi Agatha tanya soal fake net digital incompetence, saya pernah dengar istilah yang namanya coping mechanism nih Bu. Dari Ibu sendiri, artinya itu apa sih Bu, coping mechanism itu Bu? Boleh dijelaskan? Ya, menarik ya. Maksudnya memang kan salah satu dari intuitifnya manusia tuh sebenarnya untuk mempertahankan diri ya, atau survival nih gitu. Nah makanya disebutnya ada tadi istilahnya coping mechanismnya. Jadi bentuk pertahanan dirinya dia. Bahwa bisa jadi nih orang yang melakukan itu dia ngerasa bahwa kalau dia memberikan porsi yang lebih, itu dia merasa terancam, atau tadi pola yang dia tahu itu dia kayaknya nggak nyaman gitu kan. Makanya dia memunculkan tadi ya coping mechanismnya, pertahanan dirinya dia yang memunculkan adalah berusaha untuk seminimal mungkin agar dia nggak dikasih tanggung jawab yang cukup besar. Gitu. Jadi itu menghindari atau berusaha memberikan alasan, atau tadi kalau dalam tugas komunikasinya tuh jadinya tiba-tiba terhenti di tengah, misalnya nih di grup chat ya. Betul. Yang tadinya awalnya rajin mungkin gitu kan, terus tiba-tiba menghilang, nggak ada. Gitu. Jadi atau tadi munculnya tuh hanya di akhir-akhir aja nih. Ketika misalnya kita udah mengumpulin ya, atau nanti kita presentasinya hari ini ya, nanti siapa aja nih yang bisa dateng gitu kan. Jadi dia muncullah tiba-tiba aktif, aku dateng, apa nih dress code-nya misalnya dia gitu kan. Jadi pertahanan diri dia sebenarnya dia munculkan supaya dia bisa survive dalam status quo-nya dia nih. Tadi kan dia pengen tuh tetap berusaha gimana caranya supaya orang lain yang bekerja lebih keras tapi aku pun dapat nilainya kurang lebih sama ya gitu. Padahal itu nggak adil ya. Betul, gitu kan dalam suatu kelompok pastinya udah ada porsinya masing-masing. Berarti itu tuh cara orang yang menerapkan weaponized incompetence ini untuk bertahan diri istilahnya ya Bu, untuk menghindari tekanan-tekanan sosial yang mungkin dia alami. Tapi kalau dari kitanya sendiri, untuk menghadapi orang tersebut mungkin kita harus belajar seperti yang tadi Ibu udah bilang, kita harus belajar jujur untuk menyampaikan keluh kesah kita. Dia tuh selama ini misalnya kamu kayaknya kurang berkontribusi ya, boleh nggak berkontribusi lebih lagi untuk tugas kelompok yang kali ini. Dan kita juga sepertinya harus belajar percaya ya Ibu sama orang tersebut supaya dia juga punya kepercayaan diri nih, oh gue dipercaya nih sama orang lain, berarti gue harus melakukan tugas tanggung jawab gue dengan baik gitu. Betul Ibu? Nah kalau dari orang tersebut berarti dia harus melakukan impression management ya Ibu. Nah itu tuh aku sempat mendengar istilah-istilah itu boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Ibu?
Iya, jadi impression management itu berarti kan impresi ya, atau kesan apa sih yang mau kita berikan kepada orang lain Iya. gitu kan. Tadi mungkin kan di awalnya nih kalau orang yang melakukan bisa jadi dia memberikan kesannya tuh rajin gitu kan, atau aktif gitu Iya. kan. Walaupun mungkin pada prosesnya tiba-tiba nih dia menghilang atau jadinya mundur nih perlahan-lahan gitu kan, ditanya baru balesnya 2-3 hari kemudian gitu Iya. kan. Jadi teman-teman sekelompok itu juga jadinya bingung ya, dia sebenarnya mau ikutan apa enggak sih, atau dia cuma numpang nama doang nih Iya. ya biasanya ya. Apalagi kan kalau tahu biasanya perilaku-perilaku seperti ini kalau misalnya tanpa disadari nih sama anggota kelompok yang lain dan dibiarkan, itu juga jadinya menimbulkan tadi ketidakseimbangan juga ya dalam Betul. pola kerjanya, beban kerjanya juga jadinya nggak merata, salah satu juga jadinya tertekan ya kan, Betul. ngerasa kok aku aja nih yang ngejar deadline-nya Iya. tapi kok dia kayaknya santai-santai aja. Nah, dari perilakunya si yang orang melakukan ini sebenarnya tadi tanpa dia sadarin, atau tadi ya ada yang melakukan tuh juga dengan dia sadari ya gitu. Jadi kita sebutnya kayak pasif agresifnya nih. Jadi dia tarik ulurnya. Jadi secara dia tidak langsung itu dia nggak mau menolak gitu kan, nggak mau galak-galak, nggak aku nggak bisa, atau kamu aja deh gitu. Kalau itu kan kita pasti akan nggak bisa dong, kan kita namanya juga tugas kelompok ya. Tapi di satu sisi dia berusaha untuk pasifnya supaya dia memunculkan tadi kalau aku dianggapnya kelihatan gak berdaya, lemah, atau kesannya nggak tahu apa-apa, mungkin orang lain akan kasihan nih, Oke. kasihan terus jadinya atau nggak sabaran ya gitu Iya. kan, karena kita dikejar deadline jadinya kita mengambil alih gitu kan. Jadi dia memunculkan tadi ketidakberdayaannya dia sebagai salah satu strateginya dia supaya dia bisa tetap ikut serta nih gitu kan dalam kegiatannya tanpa disadarin sama teman-temannya bahwa oh intinya kita mau bantuin dia loh, atau kita mau bantuin kamu loh gitu kan. Tapi sebenarnya tadi dia menerapkan taktiknya pasif agresifnya gitu kan ke orang lain. Oke. Karena penjelasan dari Ibu Hari, aku jadi paham nih sisi dari orang yang melakukan weaponized incompetence nih gimana ya Benny Betul ternyata. banget. Berarti orang melakukan weaponized incompetence ini tuh bukan hanya sekedar dia tidak mampu ya Benny. Betul, tapi juga bisa jadi strategi komunikasi nih untuk melakukan coping mechanism nih, Get. Oke, jadi weaponized incompetition itu bukan hanya sekedar ketidakmampuan ya. Betul banget, Get. Tapi bisa juga jadi strategi komunikasi nih, bahkan bisa menjadi bentuk coping mechanism sendiri, Get. Oke. Oh ya, Bu, saya mau nanya, Bu. Tadi pas di awal nih kita membahas tentang kerja kelompok dalam tim, Bu. Saya jujur, saya boleh cerita, Bu, sedikit pengalaman Boleh. saya nih, Bu. Curhat ya. Curhat, bener banget. Boleh, curhat, boleh. betul. Mumpung ada psikolog kan, Get. Oh, gitu. lumayan gratis ya. Jadi selama di semester 2 ini saya menemukan banyak sekali tugas kelompok, Bu, project-project dan lain sebagainya. Tapi ketika kami membuat kelompok dan kami sudah melakukan tugas kami, ternyata tuh ada satu anak yang tadi, Bu, melakukan weaponize itu, dan ketika sudah selesai dan ingin dikumpulkan, saya sebagai orang yang bisa dibilang saya oke lah, saya bantu beberapa semua anak-anak ini, dan ketika saya mengadukan kepada dosen saya SS catatannya ketika dia tidak nimbrung ataupun sebagainya, dan pas hasilnya keluar ternyata nilai dia itu lebih kecil, Bu, daripada kami semua gitu. Dan ternyata pada saat itu pun dia langsung bilang ke saya, Bu, kayak kok nilai gua kecil, padahal kan kita sama-sama kerja bareng gitu. Dan itu saya jujur bingung, Bu, untuk memberikan respon seperti apa. Kalau dari Ibu sendiri, jika mengalami hal seperti itu di posisi saya sendiri, Bu, saya harus bagaimana sih, Bu, untuk melakukan respon tersebut? Iya, yang pastinya mungkin gak enakan ya. Nggak enakan, Tadi betul, munculnya Bu. ya. Betul. Gak enakan gitu kan. Terus aduh salah ya. Kenapa ya harus bilang ya gitu kan, kasihan ya Betul, sama dia Bu. ya. Kemudian juga jadinya tadi muncul rasa kita
aduh aku salah nggak ya ngasih tahu kayak gini ke dosen gitu kan. Kasihan juga kalau misalnya dia harus ngulang Betul. atau Iya. ternyata dia nilainya nggak cukup nih gitu kan, dia dapat tugas tambahan lagi terus jadi omongan juga ya. Betul. Jadi itu Iya. mungkin aduh rasa bersalahnya berkali-kali nih gitu. Nah tadi mungkin kita hubungin juga dengan cara si pelakunya nih, yang orang yang melakukan berarti kan dia tanpa kita sadari itu menerapkan si pasif agresifnya tadi. Oh. Bahwa sebenarnya kan memang kita sudah berusaha untuk meminimalkan bahwa semua orang punya porsinya masing-masing nih gitu kan. Jadi biar adil lah. Kita minimalisir supaya ketidakadilannya itu ya, supaya semua orang tuh sama-sama puas, punya kontribusi yang sama gitu kan. Nah, dia pasif agresifnya tadi dia ngerasa aku kan udah ngerjain loh sesuai dengan porsi yang kamu kasih gitu. Padahal mungkin pada kenyataannya Benny masih harus untuk aduh revisinya banyak banget, Betul. editing, kemudian ini kayaknya ada yang salah, saya buat ulang gitu kan, kamu buat ulang lagi. Jadi sebenarnya 2 kali kerjaan kan untuk kamu juga gitu kan sebagai salah satu anggota yang ngerasa yaudah deh aku kan bertanggung jawab nih sama hasil kelompoknya, jadi aku yang harus ngerjain. Nah tadi dia berusaha memunculkan tadi rasa bersalah yang besar kepada diri kita gitu kan, dengan dia menerapkan aku kan udah ngerjain loh, tapi mungkin kalau dibales, tapi kan kamu banyak banget revisiannya kan aku juga, enggak kan aku bekerja sesuai dengan yang aku bisa aja. Betul. Gitu, jadi pasif agresif itu masih tektokan gitu kan, padahal sebenarnya yang dilakukan sama Benny sudah benar bahwa bicara dengan dosen untuk memperoleh proporsi nilai yang sesuai dengan kapasitas dan kerjaan kita masing-masing anggota itu sudah benar, bahwa kan kita mau ngasih sanksinya nih. Iya. Gitu kan, mungkin memang dia ngerasa selama ini nggak pernah dapat sanksi, nggak pernah ada temen yang mau ngaduin nih gitu kan. Nah Iya. mungkin dia juga kaget ya, ternyata strategi yang aku pakai nih selama ini kok nggak mempan ya, kayaknya nggak bisa gitu. Makanya dia berusaha untuk memunculkan rasa bersalah yang besar, sehingga kita mungkin nih kepikiran terus ya kan, Betul, bener Bu. nggak ya, atau jangan-jangan aku perlu ngomong ya sama dosennya lagi supaya dia yaudah deh Pak atau Bu, dia kayaknya porsinya sama kok, yaudah deh nilainya bisa nggak dinaikin dikit gitu. Jadi mungkin tadi cara menyikapinya adalah kita bisa dengan jelas spesifik aja nih gitu kan tugasnya, atau tadi kamu kan udah ngerjain yang A, tapi ketika kamu balikin lagi ke aku harus banyak banget nih revisiannya, dan itu yang ngerjain siapa? Kamu atau aku? Mungkin kan dia juga jadi mikir kan, kamu, ya udah berarti porsi nilai kamu yang harusnya misalnya 60% kan jadi berkurang karena aku yang harus ngerjain lagi gitu. Nah ini kan kita mau berbuatnya adil ya, jadi memberikan kata cukup atau tidak itu sebenarnya juga belajar untuk tadi asertifnya gitu. Kita memberikan batasan juga kepada diri kita sendiri sama orang lain, bahwa ada batasannya nih, ada boundariesnya loh gitu kan. Kalau misalnya kamu mau dapat nilai yang sama, berarti kamu juga harus kerjanya sama porsinya. Kalau enggak rugi gitu kan, ya itu kan rugi kamu gitu kan. Mungkin kita juga sudah mulai berani untuk ngomong, ya itu kan berarti resikonya kamu kan, kamu nggak aktif nih, nggak ngerjain sesuai dengan porsinya, ya berarti itu resikonya gitu. Walaupun mungkin akan jadi omongan ya. Betul. Dan memang ini sangat berdampak banget ya Bu, nggak cuma bagi dirinya sendiri tapi juga orang lain Bu, bahkan lingkungan sekitarnya pun juga bisa berdampak hal yang negatif gitu Bu, dari hal-hal mungkin yang dia lakukan untuk dirinya sendiri gitu Bu. Berarti dari kitanya kita harus pinter-pinter ya Ibu untuk berkomunikasi ke dianya, menata tata bahasa kita supaya ini juga nggak terus terulang lagi gitu. Dan kita juga harus pinter untuk membaca pola komunikasi di lingkungan kita, betul Ibu? Betul, Oke. betul sekali. Dan sama juga kayak yang Ibu katakan tadi, kita harus tahu nih bagaimana saatnya kita untuk membantu dan kapan juga kita untuk menjaga batas nih, Gap. Oke, karena kalau menurut aku sendiri ya Ibu, komunikasi yang sehat itu bukan siapa yang bisa, siapa yang pinter ngomong, tapi siapa yang mau bertanggung jawab. Betul sekali. Kita kayaknya sudah berbincang cukup lama ya, Get?
Betul. Cukup lama apa emang udah lama banget nih, Gat? Sebenarnya nggak kerasa loh. Gak kerasa banget kan? Iya, nggak terasa. Kayak kita sharing session curhat-curhat aja kita Iya. sebenarnya. Tapi dari Ibu sendiri ada nggak sih Bu pesan dan kesan nih untuk teman-teman yang menonton di podcast kita pada hari ini yang mungkin mereka melakukan weaponize secara nggak sadar dan orang yang terkena weaponize itu Bu? Adakah pesannya? Oke, mungkin untuk orang yang secara tidak sadar nih melakukan weaponize-nya gitu kan, bahwa kritikan atau misalnya masukan dari orang lain itu sebenarnya bukan menyalahkan pribadinya dia ya, gitu kan, tapi lebih kepada untuk apa sih perilaku apa sih yang salah gitu. Nah, kepada orang yang terkena dampaknya, mungkin yang perlu diingat adalah kita tidak perlu bertanggung jawab terhadap rasa bersalah orang lain. Jadi seringkali mereka menyalahgunakan kepercayaan yang sudah kita berikan dan membuat kita rasa bersalah sehingga kita pun jadi mempertanyakan keputusan kita. Gitu, bahwa semua masing-masing punya tanggung jawabnya. Gitu. Jadi bahwa rasa bersalah atau hasil pekerjaan yang orang lain lakukan itu adalah tanggung jawabnya mereka dan kita bertanggung jawab terhadap apa sih dari reaksi atau diri kita sendiri. Dan pola komunikasi yang baik itu sebenarnya nggak harus galak, tapi juga memberikan batasan yang jelas, mana yang boleh, mana yang enggak, seperti itu. Waduh, aku hari ini belajar banyak banget sih, Benny. Banyak banget jujur, Gat. Betul, terima kasih banyak ya untuk Ibu Ari yang sudah berbagi perspektif pada hari ini, karena obrolan kita pada hari ini daging banget ya, Benny. Daging banget, Gat, Yes, jujur. setuju. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton podcast ini. Semoga pembahasan kita dalam podcast kali ini bisa jadi refleksi tentunya buat kita berdua ya Benny, Betul dan banget. juga buat teman-teman di rumah yang menonton. Mungkin sampai di sini podcast kita pada hari ini. Aku Agatha. Aku Benny dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Bye.